Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, makasih ya buat kamu yang udah nemenin Elprana main bareng game Among Us minggu lalu. Permainannya seru banget. Gak nyesel deh main bareng kalian semua. Oh iya, di video kali ini Elprana bakal ditemenin sama Fritz Baskara. Kami bakal menceritakan kisah seram markas pusat Mira yang ada di game Among Us. Kalian pasti udah pada tahu game Among Us kan? Sebuah game yang lagi terkenal banget di Indonesia. Secara garis besar, game ini bertujuan untuk mencari seorang impostor agar seluruh kru astronot dapat selamat di pesawat luar angkasa. Tapi tahu nggak sih kalau game Among Us ini memiliki 3 lokasi permainan yang berbeda. Ada pesawat luar angkasa Skeld, ada markas pusat Mira, dan ada pos persembunyian planet Polus. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang misteri kode Morse dan juga cerita seram di balik game Among Us ini. Dan di video kali ini, Elprana dan Fritz Baskara bakal menceritakan dengan detail mengenai markas pusat Mira. Tapi aku mau ngingetin dulu ya, bahwa seluruh cerita yang kami jelaskan adalah hasil dari analisis beberapa bukti di dalam game, beserta dengan teori-teori yang mungkin terjadi. Maka dari itu, jangan sungkan ya buat komen di bawah, siapa tahu kamu punya analisis sendiri mengenai markas pusat Mira. Halo semuanya, saya Fritz Baskara dan saya bakal jelasin mengenai teori asal-usul markas pusat Mira di game Among Us ini. Kalian mungkin udah bisa mengira-ngira ya bahwa planet bumi sudah rusak dan nggak bisa dihuni lagi. Tanah di bumi udah menjadi tercemar dan seluruh tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Selain itu, kondisi lapisan atmosfer bumi juga mulai menipis sehingga manusia harus menggunakan baju astronot agar terhindar dari radiasi matahari. Setelah hidup bertahun-tahun di dunia yang sudah hancur, manusia-manusia yang tersisa mulai membangun sebuah gedung yang sangat tinggi dengan sumber daya alam yang tersisa. Bangunan ini difungsikan sebagai sebuah tempat perlindungan sementara dari segala radiasi dan zat-zat tercemar yang ada di bawah bumi. Kemudian manusia bumi mulai berkelana di luar angkasa untuk mencari sebuah planet baru yang dapat dihuni oleh manusia. Nah, kalau berdasarkan dari beberapa teori yang pernah saya baca, perjalanan luar angkasa membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dengan teknologi kita saat ini, manusia bumi setidaknya membutuhkan waktu 9 bulan agar dapat sampai ke planet Mars. Kira-kira berapa tahun yang diperlukan agar dapat sampai di planet Polus? Padahal nih ya, planet Polus merupakan sebuah planet yang ada di luar galaksi Bima Sakti. Bayangin aja, pasti akan sangat membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat kembali menuju planet bumi. Maka dari itu, manusia yang ada di markas pusat Mira harus melakukan hibernasi panjang agar memiliki umur yang cukup untuk menyambut para astronot dari planet Polus. Nah, kalau kita ke ruang medikal yang ada di Mira, kalian pasti melihat beberapa tempat tidur dengan sebuah kaca tebal di atasnya kan? Kalau kalian teliti, sebenarnya itu bukanlah kasur biasa, namun merupakan alat yang bernama cryonic capsule. Kapsul ini berfungsi sebagai alat yang mampu membekukan manusia untuk tertidur selama beratus-ratus tahun. Kapsul ini akan secara otomatis membangunkan manusia di dalamnya sesuai dengan pengaturan yang dilakukan di awal. Misalnya begini, manusia di markas Mira merencanakan untuk pergi menuju ke planet Polus. Dan waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke planet tujuan dan pulang kembali ke bumi adalah 20 tahun. Maka kapsul cryonik ini akan disetting agar membangunkan manusia pada saat astronot sudah sampai di bumi. Terus bagaimana dengan astronot yang ada di dalam Skeld? Bukankah mereka juga butuh kapsul cryonik? Yap, pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya perjalanan luar angkasa akan membutuhkan kecepatan yang menyamai kecepatan cahaya. Saat seseorang bergerak secepat kecepatan cahaya, waktu yang ada di sekelilingnya akan bergerak cenderung melambat, sehingga mereka tidak membutuhkan kapsul cryonik ini.
Karena bagi mereka perjalanan tersebut hanya berlangsung beberapa saat. Tapi jika dibandingkan dengan waktu di bumi, bisa-bisa saat mereka kembali pulang, seluruh manusia di markas sudah menjadi tua dan meninggal. Itulah sebabnya astronot yang ada di markas Mira lebih membutuhkan kapsul cryonik ini. Tapi menurut saya kisah markas Mira ini serem banget. Coba deh bayangin, kamu melihat teman-temanmu pergi keluar angkasa, sambil berharap teman-temanmu pulang membawa kabar baik mengenai planet Polus. Pada akhirnya kamu pun memutuskan untuk hibernasi di kapsul cryonik. Tapi setelah bangun dari hibernasi, ternyata seluruh teman-temanmu sudah dibunuh oleh impostor. Atau mungkin hanya beberapa astronot saja yang berhasil pulang. Nah, kalian bisa tebak kelanjutannya kan? Apakah kamu yakin bahwa astronot yang berhasil pulang itu adalah temanmu? Atau jangan-jangan dia adalah alien yang menyamar? Kalau kamu pergi ke greenhouse yang ada di markas pusat Mira, kamu pasti nggak asing lagi dengan tugas menyiram tumbuhan di sana kan? Sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ berasal dari planet Polus. Karena di bumi sama sekali tidak ada tanaman yang identik dengan tumbuhan-tumbuhan di greenhouse tersebut. Dari analisisku, sepertinya manusia di markas pusat Mira sedang meneliti tumbuhan-tumbuhan itu agar dapat dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia yang ada di bumi. Dari kesimpulan ini, sepertinya bumi udah rusak parah ya. Saking parahnya, mereka sampai harus meneliti tanaman dari planet lain. Selain itu, ada bukti lain nih yang menggambarkan kerusakan bumi di game Among Us ini. Coba kalian pergi ke balkon markas pusat Mira yang ada di dekat kafetaria. Di sana ada tugas untuk mengatur cuaca di bumi dan juga sebuah tugas untuk menghancurkan asteroid yang terlihat di langit. Dari tugas-tugas tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa atmosfer bumi sudah sangat tipis hingga menyebabkan iklim bumi menjadi sangat tidak stabil dan asteroid-asteroid yang ada di luar angkasa dapat dengan bebas turun ke bumi tanpa dapat dihancurkan oleh panas dari gesekan atmosfer. Ya ampun, serem banget. Bayangin kalau markas pusat Mira nggak ada, aku yakin banget pasti manusia banyak yang meninggal karena badai atau mungkin karena kejatuhan asteroid dari langit. Wah. Selain itu, ada teori yang menarik lagi nih. Kalau kita menuju ruang laboratorium di markas pusat Mira, ada salah satu tugas untuk menyusun sebuah kristal berwarna ungu. Kalian tahu, kristal berwarna ungu ini beneran nyata dan ada di kehidupan kita. Kristal ini bernama Carmel Sapphire, sebuah mineral yang sangat langka yang dapat ditemukan di bumi. Hingga saat ini, hanya 1 kilogram kristal karmel yang dapat ditemukan di bumi kita. Berdasarkan penelitian yang sudah aku baca-baca, kristal ini hanya dapat ditemukan di luar angkasa. Terus nih, kalau kita coba kaitkan dengan cerita di game Among Us, coba deh lihat map di planet Polus. Udah ngerti kan kenapa planet Polus berwarna ungu kebiruan? Dapat dipastikan ada banyak sekali sumber daya alam berupa Carmel Sapphire yang dapat ditemukan di planet Polus. Otomatis gak heran dong betapa manusia bumi sangat ingin banget menghuni planet Polus, hingga tega membunuh alien-alien di dalamnya. Ya ampun, serakah banget. Ya wajar sih kalau alien di planet Polus sampai menyamar dan membunuh kru di dalam pesawat. Itu bentuk perlindungan diri bagi kaumnya kan? Dari sini aku agak sedikit bingung. Apakah perjalanan astronot menuju planet Polus semata-mata untuk mencari tempat tinggal baru? Atau jangan-jangan ada maksud terselubung lainnya? Mengambil seluruh kristal karmel misalnya? Sepertinya kok kristal ini sangat dibutuhkan manusia. Apakah mungkin kristal ini dapat memberikan energi yang sangat besar untuk pesawat scale? Atau mungkin ada hal lainnya lagi? Menurut kamu gimana mengenai teori ini? Coba komen di bawah, aku pengen tahu analisis kamu.
Yah, itulah cerita sekaligus beberapa teori mengenai markas pusat Mira di game Among Us. Makasih banget buat Fritz Baskara karena udah bantuin Elprana ngejelasin video kali ini. Santai bro, makasih juga ya udah diajakin collab. Buat kalian semua jangan lupa subscribe channel saya ya di Fritz Baskara. Videonya seru-seru banget, dijamin kalian bakal suka. Oh iya, buat kamu yang ingin merekomendasikan topik untuk dibahas dalam video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa!